Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu, 19 Juli 2025, dengan tema Kitab Wahyu Favoritku, terdapat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11-18, berbunyi demikian. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Siapa yang tidak merinding saat membaca teks tersebut? Meskipun demikian, banyak di antara kita yang suka dengan nuansa creepy dan penuh teka-teki di dalamnya. Tidak heran apabila kitab Wahyu sangat disukai. Kita banyak membaca literatur untuk memecahkan arti dari teks-teks yang dituliskan di dalamnya. Ada literatur yang menuliskan tafsirannya dengan baik, sesuai dengan analisa genre yang tepat. Sebaliknya, ada literatur yang menafsirkan secara berlebihan dan dramatis. Misalnya, menghubungkan angka 666 dengan chip antikristus yang dibuat oleh sekte Illuminati dan ditanam ke dahi manusia. Atau menafsirkan binatang belalang menjadi helikopter dalam Wahyu pasal 9. Tafsiran lainnya misalnya, 20.000 laksa pasukan berkuda adalah Korea Utara, dan naga merah adalah Republik Rakyat Cina. Jemaat yang membaca makin bingung, sibuk menafsirkan banyak hal, kemudian kehilangan esensi utama dari tujuan penulisan kitab Wahyu. Bagaimana supaya kita mendapatkan berkat dan kekuatan iman saat membaca kitab Wahyu? Tentu saja kita perlu memahami genrenya. Kitab Wahyu adalah kitab bergenre apokaliptik yang penuh dengan simbol-simbol. Kita tidak boleh menafsirkan teks-teks yang ada secara over-literal, melainkan harus secara simbolis. Misalnya dalam Wahyu pasal 13, simbol binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi perlu dimaknai sebagai gambaran simbolis dari kejahatan. Dan kejahatan itu bertarung secara kosmis dengan Allah, yang secara simbolis digambarkan seperti anak domba yang berdiri di Gunung Sion. Sekuat apapun kejahatan itu, pada akhirnya akan kalah dengan kuasa Allah. Memang, inilah kondisi yang sesuai dengan gereja mula-mula pada waktu itu. Secara historis, gereja di abad pertama hidup sangat menderita karena ditindas oleh orang-orang yang jahat. Simbol-simbol seperti binatang dan angka 666 berhubungan secara relevan langsung dengan mereka. Contohnya, sosok Kaisar Nero yang menganiaya orang Kristen dengan cara-cara kejam. Jadi, alih-alih membingungkan jemaat Kristen mula-mula dengan teka-teki akan masa depan, kitab Wahyu dituliskan untuk menguatkan iman mereka di tengah penderitaan. Juga supaya jemaat memiliki pengharapan akan kemenangan di masa depan apabila mereka berdiri teguh pada iman akan Tuhan Yesus Kristus. Kitab yang indah bukan? Masihkah kita menyukai kitab Wahyu? Apakah kitab Wahyu masih berguna bagi kita saat ini? Sangat berguna. Kita perlu membacanya secara utuh berkali-kali. Jangan terjebak pada detail-detailnya serta memeretelinya.
kita akan menemukan pesan yang nyata. Apa pesannya? Bahwa penguasa kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sekuat apapun raja-raja di dunia saat ini, satu waktu bisa saja ditumbangkan oleh Allah. Sehingga jangan putus asa atau menyerah, melainkan bertahan dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Percayakan diri kita kepada tuntunannya. Kitab Wahyu adalah pesan sukacita bagi jemaat yang menderita.